Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Salman. Selamat pagi Pak Rahman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Rahman. Baik. Tetap semangat, Gih. Iya. Oke. Hari ini kita jadwalnya melaksanakan PI 5, pendampingan individu yang kelima, di mana di dalam PI 5 ini Pak Salman nantinya akan mengcoaching pasca observasi, coaching pasca observasi. Pak Salman, ini perlu saya sampaikan bahwa fokus di pelaksanaan PI 5 ini yang pertama nantinya kita berdiskusi merefleksikan penerapan aksi nyata modul 3.1 Pak. Modul 3.1 berikutnya diskusi rancangan program yang berdampak kepada siswa. Dan yang ketiga diskusi perkembangan komunitas praktisi yang pada loka kedua kalau tidak salah, kedua itu kita bahas, dan yang ketiga saya akan menilai dari praktik coaching pasca observasi pembelajaran yang Pak Salman laksanakan di lain hari kemarin. Oke. Di dalam PI yang kelima ini saya perlu menanyakan ke Pak Salman tentang proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini. 1 bulan terakhir, kemungkinan tidak sampai 1 bulan dari PI yang keempat kemarin ya Pak. PI keempat sampai ke ini mungkin tidak sampai 1 bulan. Mungkin ada rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya Bapak yang sudah dilaksanakan. Kalau kemarin kan di pendampingan keempat itu kan dengan kita diskusi bersama-sama, kemudian ada rencana tindak lanjut Pak ya. Kemarin itu kan mungkin harapannya yang namanya pembelajaran diferensiasi itu bisa berjalan atau dilakukan bukan hanya karena ada beberapa momen, tapi karena kalau bisa setiap hari. Nah, akhir-akhir ini setelah melaksanakan RTL dengan jenengan itu di PI 4, saya sering melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Termasuk yang KSE Pak. Saya hampir setiap hari itu melakukan teknik stop maupun mendengar dengan sadar ataupun melihat dengan sadar. Dan anak-anak saya lihat juga ketika saya laksanakan mindfulness itu saya rasa sangat bermanfaat juga. Mereka lebih siap untuk belajarnya gitu Pak. Oke, itu berarti tidak harus karena ada kegiatan pendampingan individu ini pembelajaran diferensiasi itu dilaksanakan seperti itu ya Pak. Yeah. Kalau bisa itu setiap hari setiap ada materi yang harus disampaikan, jadi itu pakai menggunakan diferensiasi ya Pak. Terus yang dianggap sebagai capaian dari Pak Salman, akhir-akhir ini atau 1 bulan terakhir ini apa? Kalau dari capaian, sekarang pembelajaran atau produk anak-anak itu lebih beragam Pak. Jadi kalau dulu itu kan selalu produk itu hasilnya ya kalau nggak tes lisan ya tes tulis. Nah sekarang saya coba membebaskan anak-anak. Jadi beberapa kali itu anak-anak sekarang hari ini tugasnya kalian mengumpulkannya bebas sesuai dengan minat. Akhirnya ada yang puisi, ada yang baca bernyanyi, ada juga poster, ada juga tulisan. Tentunya dengan memperhatikan indikator keberhasilan juga. Dari pembelajaran yang Pak Salman praktekkan ini, yang berdiferensiasi ini, apakah Pak Salman sudah menyampaikan ke teman sejawat yang lain? Atau mengimbaskan istilahnya
Nggih, sudah Pak. Cuman untuk pengimbasan secara global masih belum. Cuman biasanya saya kayak kalau berdiskusi dengan teman saya sampaikan, "Loh, Bu, kalau jenengan lakukan ini kayak tadi yang kayak yang teman saya itu yang apa? Rekan sejawat saya yang kelas 1 itu pembelajarannya sebenarnya sudah berdiferensiasi, tapi belum tahu namanya kalau itu diferensiasi. Saya sampaikan, "Bu, yang jenengan lakukan ini sudah berdiferensiasi." "Oh, yang gimana Pak diferensiasi itu?" "Yang konten itu, Bu, yang seperti ini, prosesnya seperti inilah." Saya sampaikan secara lisan Iya, gitu, Pak. iya. Iya. Secara berarti hanya sebatas secara lisan, belum sampai itu apa istilahnya ya, mendemonstrasikan. Kalau di dalam rapat biasanya Pak, Di dalam rapat. saya juga diberikan waktu kepala sekolah saya sampaikan tentang pembelajaran diferensiasi sama KSD kemarin. Saya Oh sampaikan. gitu, siap. Cuman karena kemarin sifatnya rapat, jadi dokumentasinya itu tidak tergapai. Karena saya juga menyampaikannya kan datakan informasi dari kepala sekolah. Pak Saman coba sampaikan apa yang Saman dapat pada kesempatan hari ini. Akhirnya saya sampaikan. Oh, seperti itu. Oke, terima kasih atas praktik baiknya yang sudah disampaikan pada hari ini. Selanjutnya Bapak, ini adalah inti dari pendampingan. Yang pertama, penerapan aksi nyata modul 3.1. Kalau apa namanya itu, boleh saya tahu modul 3.1 itu tentang apa ya? Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan. Yang Itu ada aksi nyatanya. Ada, maksudnya itu harus dikumpulkan di LMS. Kalau dikumpulkan di LMS tidak Pak. Cuman tetap saya laksanakan. Sudah saya upload juga di channel YouTube saya. Channel YouTube. Oke, di sini ada beberapa yang perlu saya gali ke Pak Salman atau merefleksikan tentang penerapan aksi nyata modul 3.1 ini. Refleksi proses pembuatan peta sumber daya sekolah yang ada di sekolah ini. Terus adakah atau bagaimana proses yang Pak Salman temukan dalam mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Kalau proses identifikasinya itu Pak, karena ini kan terkait terkait sumber daya yang ada di sekolah. Iya, otomatis di sekolah. Saya tuh mengajak bukan hanya guru Pak. Jadi saya dalam proses identifikasi saya mengajak wali murid, kemudian guru, kepala sekolah, kemudian ada juga murid. Lalu kalau kebetulan ketika ada komite datang, saya ajak sharing terkait sumber daya di sekolah seperti itu Pak. Kalau boleh tahu sumber daya di sekolah apa saja Pak? Ada 7 Pak. Ada 7. Asetnya ada 7. Ada dari manusia, politik, sosial, lingkungan, fisik, finansial, agama. Ada manusia, politik, sosial, lingkungan, fisik, finansial, agama. Fisik, finansial, agama. Ya. Oke, finansial, agama itu adalah aset Ya. yang ada di sekolah yang saling ketergantungan gitu ya Pak. Oke. Kendala atau tantangan yang saat Bapak melakukan identifikasi ada? Wali murid Pak. Wali murid. Jadi, tantangannya di wali murid ya. gitu. Kendalanya Kendalanya di ya. wali murid. Apa kira-kira? Kendalanya itu kan karena kalau dengan wali murid itu kan dalam berbicara itu kita harus, kalau dengan bahasa-bahasa yang terlalu idealis bingung. Kayak, gitu. kira-kira Bu ya, aset bangunan, aset fisik apa? Mereka bingung fisik itu apa. Akhirnya untuk mengatasi kendala tersebut, saya mengatasinya dengan cara menyederhanakan. Jadi mungkin bangunan itu loh Bu, apa saja yang biasa di sini, lingkungan, arah-arah biasanya ngapain saja. Nah, kalau saya saklek dengan bahasa-bahasa baku yang ada di dalam modul itu, paling murid kebingungan untuk interpretasi dan Jadi di situ kendalanya di wali murid gitu. Selain wali murid mungkin itu saja Pak. Paling itu saja wali murid. Berarti untuk memberikan pemahaman dengan kalimat-kalimat yang mudah dipahami, itu ya Pak. Kalau tentang perasaan dari Pak Salman, sumpamanya di situ kan sudah berhasil mengidentifikasi aset sekolah, sumber daya di sekolah, perasaannya bagaimana Pak? Pertama pastinya senang Pak. Senang karena ternyata
aset itu kan ada banyak. Kalau pemahaman saya dulu kan aset ya fokus pada sarana dan prasarana. Oh iya. Ternyata dari belajar modul ini juga ternyata aset itu ada 7. Dan dalam pengembangannya kita tidak bisa menentukan aset itu sendirian juga. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua kaget juga. Kaget karena kaget itu ternyata loh ada 7. Berarti saya keliru. Kelirunya berpandangan kalau aset lagi-lagi berkutat dengan sarana. Ternyata ada lingkungan yang harus jadi pertimbangan juga dalam pengambilan keputusan. Oh iya, ada lingkungan juga. Lingkungan, agama, finansial, fisik, manusia, sosial, politik itu juga jadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan seperti itu, Pak. Oke, kalau saya tertarik ke dalam politik kemarin kayaknya waktu Rukol itu juga dibahas tentang politik, ya kalau nggak salah ya. Yang kalau boleh saya tahu itu yang politik itu yang seperti apa, Pak? Politik itu berarti adanya hubungan kemarin yang sempat kami bahas itu dibahas itu adalah sekolah swasta itu menjalani yang swasta ini, Pak. Hubungan politiknya itu seperti ini, Pak. Jadi ada DPR. Nah, untuk biar sekolahnya tetap berkembang, mereka itu menjalin hubungan politik dengan DPR untuk istilahnya itu meminta sumbangsi dana berupa apa ya, kayak jasmas atau apa itu untuk kegiatan operasional lembaga lah. Jadi ada hubungan antara pihak dari lembaga dengan DPR tadi gitu, seperti itu, Pak. Betul. Jadi di situ ya, dan kalau ke politik itu cenderung nanti tujuannya ke pendanaan gitu ya. Iya, bisa atau Pak, bisa juga kalau feedback kan juga bisa, Kak. DPR memberikan wawasan ke lembaga kan juga bisa. Oh gitu. Siap. Oke, mungkin ada pertimbangan dari Pak Salman dalam menentukan sumber daya di sekolah? Pertimbangannya tentunya saya itu harus menggabungkan beberapa unsur, Pak. Tidak bisa saya pendengar dari guru kemudian saya telan itu sebuah keputusan, sebuah aset. Saya menggabungkan dari unsur guru, kepala sekolah, kemudian wali murid dan juga komite. Nah, itu jadilah satu keputusan atau aset. Jadi pertimbangannya itu harus menggabungkan, jadi mengkolaborasikan semuanya menjadi satu guru. Nggak bisa kalau kita dapat info dari satu wali murid kemudian kita tetapkan itu sebagai aset. Oke, siap. Dari ini kan sampean itu kan tadi menyebutkan ada 7 aset, gitu. Ada 7 sumber daya sekolah. Mungkin ada hal lain dari ketujuh aset itu yang bisa masuk ke dalam yang Pak Salman temukan atau bisa masuk ke dalam aset sekolah. Kalau yang saya lihat tidak ada, Pak, karena ketujuh modal aset ini saya rasa sangat lengkap. Dan ini memang ilmu baru bagi saya, Pak. Karena saya juga kaget, makanya saya tadi menyampaikan perasaan saya kaget itu karena iya betul, ternyata ada 7. Ini yang harus kita gali bersama, kekuatan apa saja yang ada di dalam lingkungan sekitar sekolah itu tadi. Gitu. Di sini tadi sempat disinggung Pak Salman itu di dalam menentukan aset itu kan harus ada pengambilan keputusan berdasarkan hasil pemetaan yang Pak Salman lakukan. Terus bagaimana hal tersebut itu mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pak Salman. Jadi itu memang merubah pola pikir saya, Pak. Jadi setelah adanya seperti itu, akhirnya saya itu dalam pola pikir tidak bisa sembarangan dalam memutuskan. Saya itu harus hati-hati betul dan penuh pertimbangan ketika memutuskan. Kalau dulu kan saya sebagai guru ya sudah, saya menganggap diri saya mampu, saya putuskan itu sendirian. Tapi setelah belajar modul-modul dari CGP ini, saya rasa manfaatnya sangat banyak. Akhirnya dalam pola pikir saya juga timbul kehati-hatian, tidak gegabah dalam segalanya dalam mengambil keputusan utamanya. Jadi pola pikir yang perlu diubah pertama kali nih Pak, dalam menentukan sebuah keputusan. Terus yang menurut Bapak perlu dipertimbangkan atau perlu dievaluasi dalam mengambil keputusan itu apa? Kalau dievaluasi mungkin tidak ada, Pak. Tapi kalau dipertimbangkan itu agama, Pak. Karena modal aset agama di lingkungan sekolah saya itu sangat besar sekali.
saya bertanya dengan wali murid, komite itu mereka rata-rata memang kekuatan utama mereka itu di agama. Makanya di lembaga saya dulu di SD yang sebelumnya itu saya kelas 6 itu maksimal hafalan Wadduha. Nah, di sini modal utama agamanya itu mereka itu hafalnya sampai Fatorik, sampai bahkan sampai hafal juz 30, juz 27 gitu. Itu yang harus kami gali lagi. Itu yang harus dikembangkan. Iya, betul. Dikembangkan. Menurut Pak Salman itu apa yang mendukung kebersihan dari keputusan yang sudah diambil? Ya tentunya adanya kolaborasi dalam penyamaan persepsi Pak antar segala unsur tadi itu Pak. Baik dari wali murid, guru, kepala sekolah, TU-nya dan komitinya gitu Pak. Itu yang harus ya, yang dukungan itu. Kalau tidak ada kolaborasi juga tidak bisa berjalan. Sebuah keputusan itu kalau diambil secara sepihak juga tidak maksimal, meskipun berjalan tapi maksimal. Yang maksudnya sepihak di sini saya sebagai kepala sekolah. Kepala sekolah memutuskan sendiri karena keputusan yang diambil itu ada beberapa guru yang tidak setuju, kemungkinan bisa berjalan tapi tidak maksimal hasilnya. Saya dialami saya sendiri itu Pak. Terus Pak Salman, apakah ada pengalaman yang terjadi baik itu Pak Salman dulu sebelum jadi guru penggerak dan sekarang sebagai guru penggerak yang mencerminkan dilema etika Pak? Itu mungkin itu bisa terkait dengan guru, bisa terkait dengan siswa. Jadi awal kelas 4 itu Pak, saya merasa betul dilema etika. Yang mana di awal kelas 4 itu memang ada satu siswa ABK yang setiap harinya itu ditunggu oleh wali murid. Nah, dilema etika yang saya alami adalah rasa keadilan dan belas kasihan. Secara keadilan, sebentar. Dilema yang dirasakan rasa keadilan dan rasa kasihan. Oke, siap. Rasa keadilannya kan harusnya wali murid di dalam kelas tidak boleh ikut. Tidak boleh, ya. Nah, rasa kasihan saya itu bingung kalau tidak ada wali murid, sementara di kelas 1 sampai kelas 3 ada wali murid mendampingi terus. Nah, akhirnya saya lakukanlah proses pengambilan keputusan, saya diskusi juga. Nah, diambillah solusi terbaik untuk anak itu yang intinya anak itu juga tidak sampai merasa terkucilkan. Jadi saya akhirnya dalam pembelajarannya meyakinkan wali murid kalau pembelajaran kelas 4 itu tidak sama dengan pembelajaran di kelas lainnya. Saya yang akan bertanggung jawab dengan anak itu. Saya yang tadi tempat duduknya kalau dulu kan di belakang sama wali muridnya. Sekarang saya pindah di samping saya itu. Selalu anak itu saya samping di sini. Jadi dalam pembelajarannya bergantian. Saya menjelaskan dulu ke anak reguler. Setelah itu saya dampingi anak itu. Saya sederhanakan, saya omisikan materi-materinya. Gitu. Dan sampai berjalan 1 semester ini, alhamdulillah sudah tidak terjadi lagi dilema etika itu Pak. Karena ternyata mungkin apa yang keputusan yang saya ambil itu benar. Jadi wali murid juga menerima dan menyadari dan support apa yang saya laksanakan. Oke, siap. Menurut Pak Salman, dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan itu apakah sudah sesuai dengan prinsip ataupun langkah-langkah yang dipelajari di modul 3.1? Iya. Kalau mungkin bisa disebutkan salah satu dari prinsip atau langkah-langkah yang dalam modul 3.1. Kalau dalam salah satunya kan terkait dilema etika Pak. Dilema etika itu kan ada 4 Pak. Pertama rasa keadilan versus rasa kasihan. Kedua jangka pendek dengan jangka panjang. Ada juga kesetiaan dan rasa kejujuran. Nah, itu. Terus kemudian yang satunya terkait apa ya? Terkait paradigma yang apa? Mungkin yang saya ingat itu 3 itu Pak. Karena yang sering terlintas itu yang itu Pak. Lalu ada juga yang pengambilan keputusan yang berdasarkan basic peraturan, basic thinking, kemudian ada juga yang berdasarkan rasa hati nurani juga seperti itu Pak. Berarti dari pengalaman Pak Salman di dilema etika itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada yang dipelajari tentang bagaimana proses pengambilan keputusan yang baik.
Menurut Pak Salman apa hal yang perlu dikembangkan sekarang atau yang perlu dievaluasi dari proses pengambilan keputusan tersebut? Kalau menurut saya, Pak, saya itu masih perlu belajar terkait investigasi opsi trilema. Apa? Investigasi opsi trilema. Oke. Nah, kadangkala itu saya masih kurang lah kalau menurut saya pribadi untuk memunculkan ide-ide kreatif yang di luar dari hal kebiasaan. Iya. Jadi kadangkala kan guru juga harus mampu memunculkan gagasan yang di luar dari yang biasanya gitu Pak. Itu mungkin perlu saya kembangkan lagi yang opsi trilema. Oke, siap. Trilema itu, Pak. Oke, dilanjut Pak. Iya. Di dalam pengambilan keputusan itu yang pastinya akan muncul sebuah rancangan ya Pak, akan muncul sebuah rancangan, sebuah program yang nantinya berdampak kepada murid, kepada murid. Ini beberapa hal yang perlu saya gali dari Pak Salman tentang bagaimana membuat rancangan program itu yang berdampak kepada murid. Secara tidak sadar itu kita sebelumnya itu semua keputusan yang diambil di lembaga itu pastinya semuanya berdampak kepada murid, tapi karena tidak terdeteksi apakah itu memang benar, apakah itu proses pengambil putusnya itu sesuai dengan apa yang diajarkan atau yang belum, kita baru sadarnya sekarang ya Pak. Iya. Oke Pak Salman, apakah Pak Salman itu sudah membuat rancangan yang berdampak kepada murid? Maksudnya sudah ada pengalaman membuat rancangan yang berdampak kepada murid? Contohnya salah satu. Jadi saya sudah bilang ke kepala sekolah juga. Saya ingin membuat program namanya Turi Salaman itu, Pak. Turi Salaman. Iya, Turi Salaman yang kemarin. 1 hari 1 halaman. Rencananya program ini nanti itu untuk kelas 4, 5 dan 6. 4, 5 dan 6. Ya, gitu. Itu rancangan yang berdampak kepada murid. Ya. Mungkin yang Pak Salman bayangkan dampaknya itu apa kira-kira Pak? Tentunya yang saya harapkan dampaknya adalah anak-anak itu muncul keinginan membacanya secara mandiri pertama. Yang kedua, minat bacanya akan meningkat. Dengan minat bacanya meningkat karena di era digitalisasi ini kita tahu bersama kalau literasi sangat dibutuhkan Pak. Oke. Indonesia itu krisis literasi. Krisis literasi. Harapan saya itu memang dengan adanya Turi Salaman nanti dampaknya adalah membuat anak-anak itu semakin giat belajar dan membaca. Siap. Nah, terus bentuk programnya yang Bapak rancang itu? Bentuk programnya itu kokurikuler Pak. Oh, gitu. Jadi itu kurikuler. Itu kokurikuler itu kan biasanya untuk memberikan penguatan dalam program intra lah. Ini fokus saya kekuatannya itu di dalam literasinya. Jadi saya betul-betul pengen utamanya kelas 4, 5 ini kan nanti kan ada NBK. Nah, iya. Mereka itu kalau tidak digali atau dilatih dari sekarang, mereka nanti tuh ketika NBK takutnya kan malas membaca, akhirnya asal diklik. Nantinya juga bertambah sekolah kan kurang maksimal. Oke, siap. Dukungan sekarang Pak yang diperlukan di dalam menerapkan program yang sudah Bapak rancang itu apa? Dukungannya pertama pastinya saya perlu dukungan dari kepala sekolah. Yang kedua saya juga perlu dukungan dari Bapak Ibu guru, utamanya guru kelas 5 dan 6 untuk bisa menyamakan persepsi lah kalau saya ingin melakukan program ini dan minta izin gitu. Lalu yang ketiga saya juga butuh dukungan dari siswa kelas 4, 5, 6 untuk bisa mensukseskan kegiatan ini. Karena rencana saya nanti kan yang saya jadikan kepengurusan itu dari murid sendiri. Jadi saya pengen juga ini dibentuk kepengurusan ya? Ya, jadi saya juga pengen membentuk kayak semacam student agency lah Pak. Mereka yang menyuarakan, mereka juga yang memilih, mereka juga yang merasa memiliki. Siap. Ini dilaksanakan di sekolah ya program ini ya, di sekolah. Ya kan tantangan Pak.
yang muncul atau mungkin yang akan dihadapi oleh Pak Salman itu dalam merancang program yang sudah jenengan buat? Ini kan program yang akan saya laksanakan ini kan kebetulan sekali berbarengan dengan proses persiapan akreditasi, Pak. Jadi otomatis koordinasi saya itu harus betul-betul maksimal karena teman-teman guru-guru kepala sekolah ini juga sibuk dengan akreditasi. Kalau saya sampai salah mengambil langkah itu juga saya rasa nantinya menyebabkan kurang maksimalnya dari program saya. Oke, siap. Karena berbarengan dengan akreditasi. Mungkin ada yang sudah dijadikan pilot project dari program ini? Pilot project bagaimana sih? Pilot project yang sudah Pak Salman sudah dilaksanakan. Oh iya, di kelas 4 nih. Di kelas 4. Berarti kelas 4 sudah melaksanakan. Kelas 4 sudah saya laksanakan dari semester awal dulu. Awal kedua. Yang dapat ilmu dulu pas setelah loka keberapa gitu. Gitu. Siap. Terus dalam menghadapi tantangan itu apa yang dilakukan Pak Salman? Ya, jadi saya harus manajemen waktu, Pak. Adanya manajemen waktu, koordinasi dengan rekan sejawat yang tidak sampai merugikan mereka juga. Karena mereka kan sekarang hari ini kan menghadap laptop untuk persiapan akreditasi. Saya cari longgarnya, saya kira-kira kapan longgarnya. Jadi saya coba memanage waktu saya dan juga teman-teman yang lain untuk bisa koordinasi terkait program ini. Oke Pak, sekarang di perkembangan komunitas praktisi yang sudah Bapak rancang, yang sudah dijalankan, Pak, sudah dijalankan. Di situ Bapak berperan sebagai apa di komunitas praktisi? Ketuanya, Pak. Ketua. Jadi ketua. Mungkin apakah komunitas praktisi itu hanya lingkup sekolah, apa sudah antar sekolah yang lain atau kecamatan? Sementara masih lingkup sekolah, Pak. Masih lingkup sekolah. Cuman kemarin dari pihak KKB juga sudah bilang gini, Pak Salman sama ini kan ikut CGP, barangkali ilmunya ditularkan di KKG. Iya. Saya bingung juga. Kemarin tugas saya itu kan cuma di lembaganya, kemarin fokus saya di lembaga. Tapi boleh Pak kalau? Ya boleh, itu kan praktik baik dari Pak Salman itu. Boleh, nggak apa-apa. Mungkin apa namanya itu di Gresik di sini ya khususnya ya saya sebagai PP mungkin kurang memperhatikan itu. Di kecamatan-kecamatan lain itu apalagi yang sekolah-sekolah yang sudah besar itu mereka semua praktik-praktik baik dari CGP ini dimasukkan ke PMM Pak. PMM. Sampai itu coba sampean sudah buka PMM belum? Sudah Pak. Sudah. Ya ada beberapa dari kegiatan aksi nyata itu kan yang mungkin apa namanya itu bisa juga dimasukkan ke PMM. Kalau tidak salah itu dari Manyar itu yang paling proaktif Pak, paling aktif yang memberdayakan CGP yang diangkat ke dalam KKG-nya. Sampean monggo. Itu kan lebih bagus sih kalau itu sudah lingkupnya sudah besar Pak. Iya. Terus apakah ada perubahan yang menyenangkan setelah Bapak merancang komunitas praktisi? Ya, jadi beberapa teman itu tertarik dengan materi-materi yang saya sampaikan. Oke. Akhirnya ada satu teman saya yang pengen menyusul ikut, Pak, bilang gini orangnya, Mas Salman, ini saya pikir materi Salman ini tentang kayak nggak jauh beda dengan PPG Pak. Ternyata Salman ini kayaknya beda semua ya Mas Salman ya. Enggak Pak, beda semua. Wah kalau gitu angkatan selanjutnya saya harus lolos Pak. Ayo Pak, Salman bantu. Akhirnya saya juga ikut. Jadi selain komunitas praktisi, saya juga membantu teman saya agar bisa lolos ke angkatan 8. Jadi kayak semacam SM-nya kemarin seleksi mengajarnya. Sebelum SM itu saya dampingi dulu. Pak, coba Salman nanti ngadep di laptop bagaimana. Salman timer waktunya 10 menit harus pas. Saya juga punya gitu. Kita diwawancara juga gitu. Mas Salman, aku cuma bantu Pak, Salman wawancara. Iya. Saya wawancarai 60 menit saya bantu beliaunya tuh wawancara juga sebelum pelaksanaan wawancara gitu Pak yang sebenarnya. Jadi
Ya itu juga salah satu praktek baik dari Bapak, itu sudah mengibaskan ke teman-teman yang lain tentang PGP ini, CGP ini. Jadi ada dua teman, satu dari sini, satunya dari luar SD yang tanya saya, terus monggo Pak ke sekolah saja. Progresnya ya apa sekarang? Sekarang tinggal menunggu pengumuman. Tahap satunya lolos, alhamdulillah. Tahap duanya. Tahap 3-nya berarti wawancara itu ya, tahap 3 ya? Iya. Wawancara sudah selesai. Tinggal nunggu pengumuman. Oke. Apa rencana dari Pak Salman di komunitas praktisi yang mungkin rencana itu yang sudah jadi program, ada kan? Enggak sih Pak, sebetulnya saya tuh pengennya ke depannya itu apa yang saya dapatkan ini tidak hanya bisa saya berikan di lembaga ini juga. Iya, saya tuh pengen ke depannya barangkali kalau emang KKG mengizinkan, saya tuh pengen banyak berperan aktif lah di sana. Apalagi kan dibilang juga sama ketua KKG-nya, Mas Saman besok bisa masuk ke jajaran pengurus karena 2023 ini kan sudah ada reshuffle gitu. Oh gitu, siap, saya bantu gitu. Karena yang ini kan kayaknya emang mau pergantian pengurus gitu. Saya dukung Pak. Yes. Saya dukung untuk masuk ke situ. Yes. Jadi rencana itu di dalam komunitas praktisi yang sudah Pak Salman rintis ini ada tapi masih belum berjalan dengan maksimal ya Pak. Oke. Siap. Bentuk dukungan sekarang Pak yang Pak Salman perlukan untuk komunitas praktisi, kepala sekolah Pak. Kepala sekolah. Saya itu kan kadang-kadang khawatir karena tugas saya sebagai bendahara juga, kepala sekolah ya, kurang mengizinkan. Jangan dulu Pak, mana ada tugas sebagai bendahara, jangan ikut pengurus kok. Saya juga itu yang perlu saya masih dukungan itu dari KS yang paling penting. Dari KS kalau sudah didukung apa yang kita rencanakan pasti berjalan. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak Salman akan berdialog atau mengcoaching teman sejawat Pak Salman setelah kemarin sudah observasi pengejaran, sekarang yang pasca. Monggo Pak Salman bersama dengan rekan sejawatnya untuk wawancara atau coaching, berdialog terkait dengan proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Giro? Alhamdulillah Pak Salman baik. Bagaimana juga dengan Pak Salman? Alhamdulillah baik juga Bu. Bu Giro, pada kesempatan kali ini tujuan yang ingin saya sampaikan atau pada kesempatan hari ini adalah kita tuh bisa bersama-sama merefleksi apa sih yang sudah dengan lakukan kemarin. Nanti juga harapannya itu mungkin ada beberapa hal konkret atau tidak lanjut yang bisa Bu Giro sampaikan terkait apa yang telah Bu Giro kemarin laksanakan. Baik. Saya berharap Pak ya, setelah pertemuan ini saya bisa mengevaluasi diri saya untuk kedepannya pembelajaran yang lebih baik lagi yang akan saya berikan kepada para peserta didik saya. Begitu, berarti yang di sana Bu ya tujuannya memang seperti itu Bu ya. Baik Bu Giro, kira-kira gimana sih Bu Giro perasaannya Bu Giro kemarin ketika setelah melaksanakan pembelajarannya beda dari biasa? Perasaannya itu campur-campur Pak Salman. Yang pertama saya merasa senang karena apa? Karena dengan pembelajaran kemarin saya bisa memberikan pembelajaran yang berbeda dengan pembelajaran yang sebelumnya. Terus rasa yang kedua itu saya merasa lega. Karena apa? Karena dengan memberikan pembelajaran yang berbeda ternyata bisa diterima dengan baik oleh para peserta didik saya. Berarti Bu Giro ini merasa senang dan juga lega Bu Giro ya terkait pembelajaran kemarin ya. Iya. Kalau gitu Bu Giro, kira-kira apa sih hal baik yang sudah menurut Bu Giro kemarin? Oh ini loh hal baik yang sudah saya laksanakan kemarin, apa itu? Saya merasa alhamdulillah Pak, karena apa? Karena kemarin saya sudah melaksanakan pembelajaran yang berisi diferensiasi konten, dan itu saya sudah memberikan melalui video, terus gambar dan juga praktek. Saya mengajak anak-anak untuk menonton video tentang bagaimana sih cara merawat
kesehatan gigi, cara menggosok gigi yang benar, yang nantinya bisa diaplikasikan waktu mereka di rumah. Terus saya juga memberikan gambar karena apa? Anak-anak juga senang maju ke depan, bisa melengkapi gambar, menunjukkan urutan-urutan bagaimana cara menggosok gigi itu dengan benar, dan tentunya praktek Pak. Karena menurut saya pembelajaran yang dikenang dan diingat anak itu ketika mereka learning by doing. Jadi mereka menerima prakteknya juga setelah mereka menerima teori. Jadi memang betul dari hasil yang saya lihat kemarin ketika observasi juga memang menampakkan diferensiasi kontennya. Jadi ada video, gambar dan juga praktek. Dan itu saya rasa lihat juga tercapai juga tujuan belajarnya kemarin itu ya. Lalu kemudian Bu Wiro, adakah hal baik lain yang Bu Wiro rasakan juga pada saat pembelajaran kemarin? Saya merasa alhamdulillah semua tujuannya itu sudah tercapai Pak. Kenapa? Karena di situ ada koneksi antara dari mulai mereka menonton video, mereka mendapatkan gambar dan juga praktek, dan menurut saya itu sudah tercapai semuanya. Tentunya mereka akan bisa mengingat dan membuat mereka lebih aktif lagi di kelas gitu loh. Ya, berarti memang tujuannya tercapai begitu ya. Iya. Memang seperti itu yang juga yang saya rasakan. Itu terkait refleksi yang lebih baik gitu. Kira-kira ada nggak sih yang mungkin masih perlu ingin ditingkatkan oleh Bu Wiro atau mungkin perlu diperbaiki lagi? Ada Pak, kalau menurut saya kemarin saya itu fokus menggunakan strategi diferensiasi konten. Sedangkan untuk diferensiasi produk dan juga prosesnya saya belum. Mungkin itu nanti Pak untuk selanjutnya. Oh gitu. Jadi kita pengen memperbaiki kedepannya itu pengen tidak hanya konten ya. Iya. Ada proses, ada juga produk yang dikembangkan dengan anak ini. Tentunya tetap dengan ketentuan melihat dari perkembangan siswanya juga bila Betul sekali. Lalu Bu Wiro, dari apa yang Bu Wiro sampaikan, kira-kira rencana tindak lanjut apa sih yang ingin Bu Wiro laksanakan nanti? Saya pengennya Pak Salman ikut pelatihan-pelatihan, baik itu luring ataupun daring, karena dari situ juga nantinya akan bisa mengimprove, menambah apa ya, ilmu lah buat saya. Berarti maksudnya ini pelatihan tentang apa? Ya pelatihan tentang pembelajaran diferensiasi Oh, tadi iya, Pak, iya, yang iya. lengkap lah istilahnya, ada konten, ada proses produk yang sebelumnya juga mungkin ada yang masih perlu saya perbaiki lagi depannya. Juga pengennya itu biar kemampuan pembelajaran diferensiasinya semakin meningkat. Iya, yang utuh lah Pak Iya, istilahnya betul. ya. Pengen ikut pelatihan dari luring maupun daring. Iya, betul sekali Pak. Masuk melalui PMPM kan bisa Bu ya. Oh iya, Iya. sama. Iya. Lalu Bu Wiro, kalau memang itu rencana tidak lanjutnya, kira-kira apa sih langkah awal atau langkah apa yang akan Bu Wiro laksanakan biar rencana tidak lanjutnya tercapai? Langkah apa? Yang pertama Pak Salman ya, karena kita ini kan ada di bentuk lembaga. Jadi untuk yang luring mungkin saya izin ke kepala sekolah. Untuk yang daring mungkin saya butuh data internet biar semakin lancar untuk pembelajaran ke depan. Jadi itu dukungan-dukungan ya, dukungan-dukungan yang dibutuhkan ya. Bu Wiro yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan atau pelatihan-pelatihan itu dibutuhkan izin gitu ya. Yang kedua kalau emang daring untuk pakai kata. Iya. Kemudian gitu ya. Iya, betul sekali. Lalu Bu Wiro, tadi sudah jelaskan rencana lanjut, kemudian dukungannya. Nah sekarang kapan sih bisa mulai rencana lanjut? Insya Allah minggu depan Pak Salman, karena memang untuk begini anak kan biar fokus dulu ke ujian. Kan Bu, karena hari ini kan hari terakhir juga ya. Baik Bu Wiro, minggu depan. Baik Bu Wiro, semoga apa yang Bu Wiro rencanakan dari rencana tindak lanjut tadi, kemudian hal apa yang kita akan Bu Wiro laksanakan tadi semuanya berjalan dengan lancar, dan nantinya mungkin 2 minggu atau setelahnya mungkin di pembelajarannya akan datang Bu Wiro bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi yang utuh. Amin. Terima kasih banyak Pak Salman. Terima kasih untuk support dan doanya. Mohon bimbingannya juga. Terima kasih banyak Bu Wiro atas waktunya juga. Terima kasih. Mungkin itu saja untuk kegiatan pasca observasi kali ini. Bisa saya akhiri ya. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Betul.
Oke Pak Salman, terima kasih sudah bersedia mengcoaching, sudah bersedia berdialog dengan teman sejawat tentang pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin pasca observasi ini. Kita sampai di bagian akhir pendampingan, Pak. Kita refleksi terhadap proses pendampingan saat ini. Menurut Pak Salman, kan saat ini kita menjalani program PGP ya Pak, program PGP yang menurut Pak Salman itu yang paling dikuasai dari materi-materi yang sudah pernah dipraktekkan yang apa Pak? Kalau yang paling dikuasai pertama mungkin yang pembelajaran diferensiasi Pak ya. Ada konten, proses sama produk. Utamanya yang produk itu sering saya laksanakan Pak. Oke, Itu yang pertama. Yang kedua ada juga yang PSE atau KSE itu Pak, kompetensi sosial dan emosional. Iya. Utamanya terkait mindfulness-nya. Mindfulness itu setiap hari itu selalu saya laksanakan, minimal 1 kali lah. Teknik stop itu untuk anak-anak gitu. Jadi ini harapannya dari yang Bapak kuasai ini akan terus selalu dilaksanakan nih Pak. Betul. Oke, itu sangat baik. Dari video-video yang saya tonton, yang referensi tentang pembelajaran diferensi itu sangat baik. Yang saya tangkap tidak ada istilah anak terkucilkan. Nah, itu yang saya sebenarnya banyak sekali tujuan-tujuan, manfaat-manfaat banyak sekali. Tapi dari beberapa video yang sudah saya tonton itu, anak-anak itu kan kadang-kadang di dalam kelas itu pasti ada satu yang dikucilkan atau mungkin merasa minder. Itu tidak ada istilahnya seperti itu. Baik minder terkait dengan kondisi fisik atau di situ kondisi pemahaman, itu juga nanti tidak ada. Itu yang saya pahami sampai saat ini yang diferensiasi itu. Nah, itu sudah mulai saya terapkan di sekolah saya. Itu yang tentang diferensiasi. Terus sekarang yang paling membingungkan Bapak, yang paling membingungkan ataupun itu yang ingin Pak Salman pelajari lebih dalam lagi terkait dengan materi-materi di PGP. Kayaknya yang student agency itu Pak, yang kepemimpinan murid itu Pak, student agency. Nah itu kan agency. Karena materinya baru kemarin selesai. Oke, siap. Jadi otomatis saya mendalami masih belum terlalu dalam lah. Masih belum terlalu dalam. Saya itu masih pengen menggali lagi terkait student agency. Ini kan istilah student agency. Ya, student agency. Apakah Pak Salman itu kemarin itu merasa enggak? Saya sepertinya sudah pernah melaksanakan ini. Iya, mungkin sudah pernah Pak. Sudah pernah ya. Itu kan harus mengembangkan dari suara siswa, kemudian pilihan-pilihan, kemudian kepemilikan dari siswanya juga. Oke, terima kasih Pak sudah berbagi praktik baik yang dilakukan dari sejak pertama mulai proses PGP ini sampai sekarang yang tinggal 1 PI lagi. Mungkin insya Allah 1 minggu lagi kita sudah PI. Bukan 1 minggu sih, berapa hari mulai 21. Oke, ini saya perlu mengingatkan untuk Pak Salman yang dilakukan sebelum PI ke-6. PI ke-6 ini sepertinya harus dilaksanakan secara maraton ya Pak. Maraton secara gerak cepat. Yang pertama, Pak Salman itu menyebarkan lagi kuesioner kepala sekolah, guru 5 orang, siswa 5 orang. Itu ya kuesioner. Kuesionernya sama, itu nanti akan pertanyaan juga sama. Yang berbeda nanti dari penilaian guru tersebut, kepala sekolah tersebut, apakah meningkat atau stagnan atau menurun, kan seperti itu. Jadi itu nanti sampean masukkan ke LMS di pendampingan ke-6 kalau tidak salah, ada di situ. Kalau tadi kemarin saya sudah kirim ulang, barangkali ketelan barangkali itu bisa di print ulang, dicetak ulang sebanyak itu. Itu kemarin itu kalau itu diamankan saja untuk di-scan, itu aja. Kalau sudah di-scan diamankan saja. Sebenarnya kalau sudah diisikan ke LMS kita sudah selesai tugasnya, karena tidak ada ketentuan untuk di-scan atau apa, tapi untuk menyimpan lebih itu aja di-scan aja ya Pak nanti isinya. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Salman itu harus melakukan diskusi terkait pemetaan aset, gitu ya.
pemetaan aset yang mana di situ Pak Salman harus menentukan jadwal kegiatan yang pasti itu adalah undangan itu kalau sudah jadwal itu undangan, terus mengundang aktor istilahnya itu. Kemarin sudah kita bahas juga kepala sekolah, rekan guru, murid, orang tua, tokoh setempat dan perwakilan gender. Nah, istilahnya perwakilan gender itu nanti dari yang diundang itu ada laki-laki ada perempuan itu. Kalau perwakilan gender itu dari komite bisa gitu ya. Yang ketiga nutulen dan daftar hadir Pak, daftar hadir dan foto kegiatan yang pasti adalah hasil pemetaannya. Itu yang perlu Pak Salman lakukan sebelum PE 6 itu dilaksanakan. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilafan. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.